sinyal saya stabil Bapak Ibu, sehingga nanti sampai akhir kita bisa berbagi dengan lancar. Sudah muncul Pak Arifuddin Zuhri? Masih OTW, siap. Sudah Pak? Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ini merupakan sesuatu yang bersifat general ya atau umum, bahwa sekarang guru-guru Indonesia bukan hanya guru PAI gitu ya, kita semua harus meningkatkan kompetensi, dan salah satunya melalui portofolio digital. Nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana Bapak Ibu menjadi guru-guru yang dicintai muridnya gitu ya. Ya, kita akan memulai dari pemanfaatan Google Site. Ya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu sudah sering menggunakan Google Mail, Google Drive, Google Classroom, Google Form, Google Doc dan lain-lain gitu ya. Maka siang hari ini kita coba eksplorasi salah satu fitur Google Site Bapak Ibu. Ya, apa sih Google Site itu? Jadi Google Site ini adalah cara yang sangat cepat dan mudah. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Cara ini sangat cepat dan mudah untuk membuat situs web. Nah, situs web inilah nanti yang akan dipakai untuk beberapa tujuan ya Bapak Ibu. Kalau di sini saya sebutkan 3. Yang pertama, membuat situs web menampilkan referensi seperti materi, video, informasi yang memudahkan pembelajaran. Atau di dalam situs web kita juga bisa dipakai untuk peserta didik belajar secara mandiri. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak bisa masuk karena halangan gitu ya, atau ada kegiatan, maka peserta didik masih bisa belajar dengan mandiri melalui aplikasi atau melalui websitenya Bapak Ibu. Yang terakhir ini dipakai biasanya untuk membuat portofolio digital yang salah satu fungsinya dipakai rekam jejak. Kalau Bapak Ibu selama ini mungkin rekam jejaknya berupa foto gitu ya, atau berupa video, maka sekarang bisa digabungkan jadi satu di sebuah website yang lebih mudah diakses gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membagikan misalnya lewat kalau dulu zamannya flash disk gitu ya, atau melalui perangkat lain, tapi Bapak Ibu hanya cukup terhubung dengan internet. Kemudian nanti Bapak Ibu akan dengan mudah dan cepat menunjukkan siapa sih Bapak Ibu itu gitu ya. Nah, langkahnya sangat gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu semua pasti punya akun Google ya, baik itu akun yang dari Kemenak, Belajar ID, maupun yang akun pribadi, Gmail pribadi, karena rata-rata semua orang di Indonesia itu menggunakan handphone berbasis Android ya. Dan Android itu salah satunya dia menggunakan akun Gmail gitu ya, seperti itu. Kalau kita perhatikan ketika Bapak Ibu sudah masuk ke layanan Google, maka Bapak Ibu akan menemui titik 9 di ujung atas. Titik 9 ini tuh disebut menu aplikasi. Nah, menu ini nanti Bapak Ibu cari yang tulisannya Sites, S-I-T-E-S, Sites, ya. Google Sites. Nah, begitu Bapak Ibu klik Google Sites, maka nanti akan muncul sebuah tombol gitu ya. Kita akan membuat situs baru dengan mengklik tombol plus. Nah, nanti kalau Bapak Ibu praktek bisa dengan mudah itu diikuti, karena sekarang masih materi, maka kita saksikan dulu aja Bapak Ibu langkahnya. Dari langkah pertama klik plus ya atau new untuk membuat situs baru. Kemudian setelah muncul ini nanti ada simbol plus ya Bapak Ibu atau tambah, maka Bapak Ibu nanti bisa memilih ada template. Template itu berarti sudah ada gambar atau
menu-menu yang ditawarkan, warna-warna yang tersedia, Bapak Ibu tinggal klik, atau Bapak Ibu bisa menggunakan situs yang sudah ada. Misalnya di situ nanti ada kolom yang dikasih tanda 1 itu plus, tanda 2 itu berarti template yang masih kosong, dan tanda 3 ini adalah template yang sudah ada, yang pernah Bapak Ibu buat misalnya. Kalau Bapak Ibu belum pernah membuat, biasanya masih kosong. Untuk yang nomor 3. Oke, kalau sudah nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu wajib memberi nama situsnya ya Bapak Ibu. Jadi setiap guru silakan nanti sesuai namanya. Misalnya Bapak Arifuddin Zuhri gitu, atau Ibu siapa, dikasih aja nama situs webnya sesuai nama Bapak Ibu, biar Bapak Ibu lebih mudah dikenali oleh orang lain atau muridnya. Nah, di bagian judul itu di atas Bapak Ibu, nanti diklik-klik aja, maka di situ nanti bisa diganti namanya sesuai nama Bapak Ibu, dan kemudian kita tekan tombol enter. Nah, ini jadi langkah pertama membuka, langkah berikutnya memberi nama situs ya Bapak Ibu ya. Setelah berhasil, Bapak Ibu bisa masuk ke tombol menambahkan halaman. Jadi ada nama judul dan nama halaman. Kalau nama yang pertama tadi, dia sifatnya nama perorangan gitu ya. Maka yang nama halaman ini biasanya dipakai misalnya beranda, atau misalnya nanti Bapak Ibu bisa pakai profil gitu ya, atau pakai untuk permainan atau untuk materi. Jadi nama halaman itu sesuai dengan layar atau tampilan yang akan dilihat oleh murid di halaman yang kita buat. Jadi sekali lagi ada judul website dan ada halaman website. Beda ya Bapak Ibu ya. Kalau judul ada di bagian atas, kalau halaman nanti bisa banyak seperti buku gitu ya Bapak Ibu. Ada cover, ada halaman. Nah, cover judul itu ada di atas kalau di website kita. Tapi kalau halamannya nanti bisa sesuai kebutuhan. Bapak Ibu boleh membuat misalnya halamannya 5 atau halamannya 10 atau mau 3 saja boleh, bebas sesuai kebutuhan jumlah halaman. Nah, cara menambah halaman gimana? Ya, sebelum menambah halaman nanti kita akan praktek ya Bapak Ibu ya. Kita mengubah gambar dulu. Jadi di bagian awal itu selain teks, selain nama halaman bisa ditambahkan gambar Bapak Ibu. Nah, seperti apa sih cara mengubah gambar, nanti akan ada caranya ya Bapak Ibu ya. Ini hanya gambaran dulu biar Bapak Ibu tahu step by stepnya membuat website dari nol. Nah, oke, kalau sudah ditambah tulisan, ditambah gambar, maka nanti akan menjadi sesuatu yang lebih utuh. Nah, di situ nanti ada tema. Tema di sini ada di kanan layar, kemudian nanti ada warna-warna, ada selera lah ya Bapak Ibu. Mau gaya font yang seperti apa, mau warna yang menarik menurut Bapak Ibu yang seperti apa, itu ada di pilihan tema. Nah, nanti link materi akan dibagikan oleh Pak Arifuddin Zuhri ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu difoto atau dicatat, ini nanti bisa dibuka lewat link materi yang akan dibagi oleh panitia. Nah, setelah jadi awal, maka selanjutnya isinya Bapak Ibu, isinya harus kita bahasanya dirancang gitu ya, direncanakan. Bapak Ibu mau bikin apa di dalam portofolio digitalnya Bapak Ibu, gitu. Mau menambahkan gambar apa, video apa, link apa gitu ya, materi apa, itu nanti semuanya bisa ditambahkan di dalam isi situs atau website Bapak Ibu. Nah, caranya gampang Bapak Ibu. Nanti di bagian sebelah kanan Bapak Ibu ada beberapa icon. Contohnya yang pertama adalah kotak teks. Nah, begitu diklik kotak teks, maka di situ nanti akan muncul semacam garis atau kolom atau bagian untuk menuliskan pesan misalnya. Selamat datang di website Arifuddin Zuhri misalnya dan sebagainya. Jadi teksnya ini diketik biasa
Bapak Ibu. Seperti itu. Setelah kita bisa menambahkan teks, maka menambahkan gambar. Ini gambar juga nanti tinggal klik aja Bapak Ibu, maka gambar yang tersedia akan muncul yang Bapak Ibu bisa pilih. Ya. Setelah itu menambah gambar, Bapak Ibu juga bisa menelusuri dari gambar Google. Oh, saya nggak punya gambar Bu, maka Bapak Ibu bisa cari dari internet langsung atau lewat gambar Google. Seperti itu. Setelah menemukan gambar yang sesuai, maka klik sisipkan atau dalam bahasa Inggrisnya insert. Kalau bahasa Indonesia sisipkan. Setelah berhasil disisipkan, maka nanti gambarnya bisa disesuaikan Bapak Ibu. Mau gambarnya dikecilkan, mau ditarik lebih besar, itu semua sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa menambahkan kalimat atau paragraf-paragraf di dalam site ya. Jadi selain gambar, nanti Bapak Ibu juga bisa mengelola isinya dalam bentuk kalimat atau paragraf. Nah, atau bisa copy paste, bisa. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu sudah punya artikel atau sudah punya materi, mau dimasukkan ke site, nggak usah ngetik, boleh tinggal copy paste, bisa. Nah, yang terakhir, yang ketiga, setelah sudah terbuat halaman isinya, maka kita bisa mempublikasikan situs kita sehingga orang lain bisa melihat, gitu ya. Dan nanti cara mempublikasikannya juga gampang, Bapak Ibu. Di bagian pojok atas itu ada klik publikasikan. Nah, setelah kita klik publikasikan, maka otomatis akan muncul link atau alamat URL web. Alamat ini nanti kita salin link dan bisa kita bagikan ke murid kita atau bisa dibagikan lewat misalnya WhatsApp grup gitu ya, atau bagaimana nanti Bapak Ibu biasanya berkomunikasi dengan murid atau dengan teman-teman guru yang lain seperti apa, maka tinggal copy paste linknya. Ya, sekarang sebelum saya masuk ke Mari Berinovasi, kita coba lihat gambarannya. Ini saya stop share dulu. Saya akan bentar. Ya, agak lemot Bapak Ibu, mohon maaf. Halo Pak Zuri. Halo. Ya. Mohon maaf Pak, ini sinyal saya agak error.
Alhamdulillah Pak bisa gabung lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi terpental. Ya, mau izin melanjutkan, saya akan share screen untuk contoh tampilan eh, Pak Zuhri. Apakah share screen saya bisa di oh masih belum, sebentar guys, sebentar. Ya, ya, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Yes, siapa? Ya. Terima kasih Pak Arifuddin, Bapak Ibu. Apakah sudah muncul contoh tampilan website yang dalam hal ini teman saya Bu Anggun Winata, saya sudah mohon izin ke beliau. Beliau salah satu guru yang kemarin menang di lomba PGRI juara 2 se-Jawa Timur. Ini adalah portofolio digital beliau. Di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, judul websitenya beliau langsung diberi nama beliau, Anggun Winata. Kemudian halaman tuh ini Bapak Ibu, ada home, ada profil, ya. Kemudian kita lihat ada pengembangan diri, ini halaman ya Bapak Ibu. Jadi kalau halaman itu jumlahnya bisa menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian ada pengembangan teman sejawat. Ini halaman, yang disebut halaman itu berarti ini Bapak Ibu ya. Ada home, ada profil, ada pengembangan diri, ada pengembangan teman sejawat, gitu ya misalnya. Bentar, masih munyer. Ya, kemudian lainnya di sini ini Bapak Ibu bisa menambahkan halaman misalnya pengalaman organisasi, karya pengembangan, prestasi akademik, resume portofolio. Jadi di sini kita bisa membuat halaman-halaman sesuai apa yang ingin kita tunjukkan ke orang lain. Ya, ini kreativitas Bapak Ibu. Kita mulai dari misalnya kita lihat halaman home. Home itu berarti beranda atau bagian depan. Di sini ada keterangan bahwa Bu Anggun adalah guru kimia atau bahasa Inggrisnya chemistry. Ya. Kemudian ada nama, asal sekolah beliau, foto, gitu ya. Kalau di depan biasanya gitu, Pak Ibu. Kemudian di sini ada sertifikat penghargaan yang pernah beliau dapat, misalnya. Ya, kemudian ada hal yang menarik dari kegiatan beliau di kelas. Beliau mengadakan ini video pembelajaran misalnya. Judulnya bentuk molekul pada SKS. Terus ada lagi project based learning masuk fisika matematika. Terus ada lagi problem based learning letak unsur dalam sistem periodik. Jadi di sini di bagian home Bu Anggun sudah menceritakan video-video beliau mengajar selama ini yang paling menarik gitu ya, video yang menarik saat beliau mengajar di kelas. Nah ini bisa ditampilkan.
Suaranya terputus, Ibu. Belum bisa masuk. Halo, Ibu. Mohon maaf, belum bisa masuk suaranya. Atau mungkin headset pun dipun lepas mawon. Belum masuk, Ibu. Bagaimana Bu Nur Aini? Apakah sudah? Mohon maaf, bukan macet tetapi ada kendala di audio. Ibu Nur Aini masih dalam perbaikan. Ya, ditunggu saantawis kalih nyeruput kopi nggih mboten napa-napa. Cek, Bapak Ibu mohon maaf, saya pakai handphone. Apakah sekarang terdengar Pak suara saya? Siap, terdengar Ibu. Pak Zuri mohon izin saya dibantu share screen gitu. Nggih, sampun. Ya, di halaman yang mari berinovasi Pak. Halaman yang mari berinovasi. Terus
Terus, ya ini Pak. Ya. Terima kasih Pak Arif Budi. Bapak Ibu mohon maaf. Ini sinyal di rumah saya karena mendung cuacanya jadi agak trouble. Ini saya pakai handphone. Sebagaimana yang di-share oleh Pak Arif Budi, maka di situ saat ini guru Indonesia itu bisa menggunakan Google Site itu permainan edukasi Bapak Ibu. Jadi selain membuat portofolio digital, maka di dalam portofolio kita juga bisa kita tawarkan permainan-permainan yang menarik bagi murid kita dengan gampang. Salah satunya nanti kita pakai 2 aplikasi. Yang pertama aplikasi Canva, yang kedua pakai aplikasi EduPlay. Next, halaman berikutnya. Ya, Bapak Ibu, jadi anak-anak Indonesia terutama yang jenjang dasar dari PAUD, SD, SMP gitu ya, ataupun SMA, itu semuanya sangat menyukai yang namanya permainan. Apalagi kalau di dalamnya ada unsur edukasi, sehingga Bapak Ibu gurunya bagi anak-anak adalah sosok-sosok yang tidak menakutkan gitu ya. Kalau guru-guru bisa membuat sebuah permainan digital yang tinggal klik atau tinggal mereka bermain sambil belajar ya. Salah satunya nanti kita dibuat halaman ya Bapak Ibu ya. Jadi halamannya itu nanti bisa berisi permainan edukasi. Next Pak. Oke. Di situ kita akan memulai dari halaman kosong ya. Kalau tadi yang di slide awal tadi Bapak Ibu kan sifatnya masih berupa gambar yang nggak real, maka di sini kita akan membuat halaman dari tampilan nyata gitu ya, tampilan nyata yang ada di dalam kayak bahasanya yang ada di layar langsung Google Site itu tampilannya seperti ini guys. Jadi nanti ada halaman yang Bapak Ibu bisa mulai mengetikkan nama seperti Bu Anggun tadi Bapak Ibu. Kemudian nanti judul halamannya misalnya home atau beranda, atau kita misalnya langsung masuk membuat permainan edukatif gitu ya. Coba next ke bawah Pak. Ya. Nah di sini nanti Bapak Ibu akan mulai membuat permainan yang bisa diakses secara daring maupun luring. Ya. Jadi guru-guru Indonesia itu sebenarnya bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang interaktif ya Pak. Interaktif itu berarti ada interaksi antara murid dan guru. Nah, kalau murid dan gurunya nanti bisa saling berinteraksi baik daring maupun luring seperti hari ini Bapak Ibu melakukan kegiatan workshop dengan cara blended setelah kemarin Bapak Ibu luring atau tatap muka sekarang daring, maka dengan murid juga bisa seperti itu ya Pak. Ya. Next Pak. Setelah kita membuat sebuah halaman ya, maka di situ Bapak Ibu bisa menyaksikan gambar ya, contoh pilihan gambar. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan gambar di bagian atas ya, itu ada gambar-gambar yang sudah tersedia Bapak Ibu untuk jadi background. Nah itu nanti tinggal klik salah satu yang Bapak Ibu inginkan, maka bisa langsung menjadi background dari tampilan website Bapak Ibu. Next ke bawah Pak. Setelah Bapak Ibu berhasil memilih salah satu gambar, nanti klik titipkan Bapak Ibu. Nah titipkan di situ seperti insert ya, memasukkan. Next. Otomatis nanti akan muncul halaman permainan yang tadi Bapak Ibu sudah membuat. Next. Ya. Seperti yang tadi Bapak Ibu lihat bahwa di dalam permainan itu selain gambar, selain teks juga bisa membuat ucapan selamat datang. Nah itu bisa menambahkan teks di bawahnya banner awal
atau di bawahnya gambar yang muncul, itu Bapak Ibu juga bisa menambahkan teks selamat datang misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini ada sisipkan banyak ya, selain gambar, teks itu juga ada nanti semacam embed, itu berarti kayak kode Bapak Ibu, atau semacam link ya. Misalnya nanti Bapak Ibu mau menambahkan video yang sudah diupload di YouTube, nah video YouTube-nya itu bisa dipanggil juga di Google Sites-nya Bapak Ibu, tinggal memasukkan link YouTube-nya Bapak Ibu. Next. Oke, kalau sudah ya Pak, next Pak. Nah, di situ Bapak Ibu akan masuk untuk menjadi menambahkan beberapa halaman ya. Yang tadi sudah saya sebutkan di Bu Anggun tadi kan contohnya ada misalnya Pak Arifudin saya kirimi linknya Bu Anggun ya, jadi nanti biar Bapak Ibu lebih jelas. Tapi karena saya belum selesai menjelaskan contoh linknya Bu Anggun, benar Pak, saya kirim ke WA Bapak untuk di share screen. Jadi kalau Bapak Ibu melihat contohnya portofolio digitalnya Bu Anggun, Bapak Ibu lebih jelas lagi gitu ya, bahwa di dalam halaman-halamannya itu isinya apa saja yang nantinya akan membuat orang lebih memahami karya atau praktek baiknya Bapak Ibu waktu mengajar di sekolah. Ya. Sudah Pak, sudah saya share di WA. Masih proses Bu, sepertinya. Iya. Ya. Nah, baru saya tutup tadi WA saya. Ya. Bisa sambil dilanjut dulu mungkin. Ya, boleh Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam kegiatan membuat website, yang jelas Bapak Ibu harus prakteknya jangan sendiri kalau misalnya Bapak Ibu baru. Kalau nanti Bapak Ibu prakteknya sendirian, monggo kalau sudah misalnya longgar, nanti bisa membuka materi yang sudah saya bagikan ke Pak Arifudin. Karena di dalam materi saya itu step by step-nya jelas banget Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau praktek, bisa mengikuti langkah per langkah yang ada di materi saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih cepat, saran saya prakteknya berkelompok. Ya. Misalnya besok waktu di sekolah, Bapak Ibu bisa bersama-sama membuat website gitu ya, agar Bapak Ibu waktu membuat itu ketika bingung bisa saling apa bahasanya, saling membantu gitu ya, membantu ketika yang lain belum menemukan, oh kok saya belum menemukan yang dimaksud teks atau gambar, maka yang lain bisa mencoba untuk membantu gitu. Ya, ini contohnya Bu Anggun Winata, di halaman pertama ada home, kemudian ke bawah Pak Arifudin ya, terus ya, oke ya. Jadi ini halaman pertama sudah sangat panjang ya Bapak Ibu. Tambahannya biar panjang ini gimana Bu Ain? Gampang. Bapak Ibu nanti tinggal sisipkan video YouTube, tinggal sisipkan gambar, tinggal sisipkan kalimat, maka nanti otomatis akan turun ke bawah sendiri gitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita mencoba masuk ke halaman berikutnya Pak. Silakan dibawa ke atas. Setelah home kita coba ada halaman apa saja di portofolionya Bu Anggun. Ya, misalnya ada profil guru. Kita cek Pak, profil guru itu isinya apa.
maka di dalam profil guru masih halaman yang profil guru Pak ya. Oke. Ada nama, identitas beliau gitu ya, foto gitu. Ya, berarti kalau profil itu tidak terlalu banyak, boleh Bapak Ibu hanya foto dan identitas. Kemudian di halaman pengembangan diri Pak, kita coba. Nah, di situ ada beberapa contoh diklat atau pelatihan sertifikat yang pernah Bu Anggun ikuti, foto-fotonya. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga tinggal menginsertkan gambar atau menambahkan teks di dalam halaman yang Bapak Ibu buat. Next, yang pengembangan teman sejawat. Ya, kalau yang pengembangan teman sejawat bedanya berarti di sini beliau sebagai narasumber ya Bapak Ibu ya, atau beliau sebagai panitia gitu ya, maka beliau membantu teman sejawatnya untuk lebih kreatif, seperti Pak Arifin Sumis yang hari ini ketika beliau jadi panitia. Oke, next berikutnya Pak, pengalaman organisasi. Nah, ini pengalaman organisasi di sini Bapak Ibu pernah menjadi pengurus apa saja. Nah, itu bisa ditambahkan di situ foto-foto, kemudian kalau ada poster, ada apa bisa dimasukkan ke sana. Kemudian berikutnya adalah tentang yang berikutnya kita coba lihat tentang apa Bapak Ibu? Karya. Nah, jadi kalau karyanya Bapak Ibu di sini menggunakan karya-karya yang sudah pernah dipublikasikan boleh, ataupun misalnya belum pernah dipublikasikan juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena di dalam karya di sini sifatnya adalah mengenalkan bahwa Bapak Ibu pernah membuat tulisan atau mungkin kalau Bapak Ibu buat puisi atau membuat lagu atau membuat apa ya, kalau guru-guru agama mungkin pernah mengikuti lomba apa gitu ya, bisa ditampilkan di karya. Kemudian di situ relatif ya Bapak Ibu ya, isinya ya sesuai yang Bapak Ibu miliki. Next Pak, halaman berikutnya. Itu banyak banget ya kalian Bu Anggun. Prestasi. Nah, jadi antara karya dan prestasi boleh dipisah, boleh digabung ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menjadikan satu boleh, atau mau dipisah boleh, karena halaman di situ nanti sifatnya fleksibel Bapak Ibu. Kita nggak, kalau di Google Sites itu kita sangat mudah menambah halaman atau mengurangi halaman, jadi tidak tergantung bagaimana ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan kita kan orangnya kalau lagi semangat misalnya nambah halaman boleh. Kalau misalnya kita lagi kurang semangat, misalnya, oh halamannya jadi satu, maka nggak apa-apa. Ya, di situ isinya yang penting. Bapak Ibu bisa menambahkan isi sesuai yang Bapak Ibu miliki. Ya, ini gambaran tampilan website atau Google Site yang bisa Bapak Ibu rancang ketika menyusun portofolio digital. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah semangat, maka apapun itu mudah Bapak Ibu kalau praktek. Karena kalau Bapak Ibu belum praktek kayaknya itu susah gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah praktek pasti gampang. Seperti itu. Oke, kalau sudah sekarang bisa masuk ke layar presentasi lagi Pak. Bisa dibantu di halaman berapa Ibu yang diinginkan? Cek Bapak Ibu, saya sudah berhasil masuk lewat apa namanya
eh, laptop saya lagi. Apakah suara saya terdengar, Pak Zuri? Terdengar jelas, Ibu. Oke. Mohon izin Pak Zuri, saya akan share screen sendiri Pak, yang lebih enak. Saya share screen sendiri ya Bapak Ibu ya, karena tadi sempat terpental. Saya coba masuk ke workshop saya. Oke, mohon maaf sekali lagi sinyal kurang bersahabat. Oke, apakah sudah muncul share screen saya Bapak Ibu? Masih belum, Ibu. Mungkin masih OTW. Siap. Ya, Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi. Kalau Bapak Ibu mau praktek, maka Bapak Ibu bisa memulai dari membuka Google, misalnya pakai akun Belajar ID atau pakai email biasa. Nanti di pojok sebelah kanan itu ada titik 9 atau menu aplikasi, Bapak Ibu klik dan pilih Google Site atau misalnya SITES. Ya, setelah Bapak Ibu klik Google Site, maka akan muncul template. Ya, ini template-nya Bapak Ibu. Di contoh yang muncul ini misalnya ada nama kelas, saya lulusan PhD dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu tinggal klik aja yang Bapak Ibu senangi. Kalau mau membuat, jadi nggak perlu membuat jadi kosong, boleh. Kalau sudah, nanti akan muncul halaman yang pertama kali. Nanti ada tulisan situs tanpa judul. Dan situs tanpa judul inilah yang Bapak Ibu ganti namanya Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti di bagian sebelah sini ada sisipkan. Nah, sisipkan di sini Bapak Ibu bisa memulai dari kota teks, gambar, ya. Setelah itu bisa masuk ke yang lain. Jadi kita belajar satu-satu. Misalnya sudah ya, kita sudah masuk ke penggantian nama judul. Nama judulnya diganti Pusat Permainan Edukasi. Kalau saran saya diganti nama Bapak Ibu. Ini hanya contoh ya. Kalau contohnya ini Pusat Permainan Edukasi. Setelah diganti judulnya, maka kita masuk ke ganti halaman. Beranda atau home yang tadi Bu Anggun dikasih nama home. Maka sekarang di sini kita bisa mengganti dengan sesuai kebutuhan. Karena ini kita mau membuat game, misalnya kita pilih judul yang sesuai dengan game yang mau kita buat. Nah, setelah itu kalau Bapak Ibu mau mengganti background itu di bagian foto ini, maka di sana ada menu upload atau menu pilih. Nah, itu nanti fotonya Bapak Ibu bisa dimasukkan di sana. Setelah itu diklik aja, sisipkan, maka muncul yang seperti ini. Nah, setelah itu ini sudah selesai, maka kita bisa menambahkan halaman. Nah, ini sekarang yang dikasih kotak merah adalah halaman. Halaman di sini bisa lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kita mulai dari halaman pertama, maka kita klik simbol plus Bapak Ibu di bawah. Ini ada simbol plus, kita klik. Maka nanti akan muncul halaman baru, link baru, semalam halaman penuh atau bagian baru. Kita pilih yang halaman baru aja Bapak Ibu, yang paling bawah. Kita klik. Maka di sana kita akan disuruh memasukkan nama, misalnya permainan luring. Nah, kemudian kita akan membuat yang namanya sub halaman. Jadi di dalam halaman bisa dibuat sub dalamnya atau anaknya. Misalnya di sini sub halamannya ditulis dengan permainan daring dan permainan luring. Nah, salah satu judul halamannya mengenal bagian tubuh. Jadi nanti di dalam tampilan halaman itu ada halaman buka, ada permainan luring, ada permainan daring, kemudian di dalam permainan daring ada halaman mengenal bagian tubuh. Baru di sini kita akan mensisipkan atau menambahkan kode dengan memilih semangkat. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan mencari
kodenya. Kodenya ini diperoleh dari mana, Bu? Diperoleh dari aplikasi yang namanya EduPlay. EduCaPlay. Oke, saya akan praktek untuk EduCaPlay. Saya sudah share. Sekarang saya akan share yang masuk ke permainan EduCaPlay. Nah, di EduCaPlay ini nanti Bapak Ibu bisa membuat game menarik, Bapak Ibu. Ini materinya sebenarnya di luar Google Site ya, tapi ini nyambungnya gimana? Karena Bapak Ibu guru agama, biar mata pelajaran agama itu menarik, maka bisa disisipkan di dalam portofolio digitalnya Bapak Ibu. Selain memperkenalkan diri, maka Bapak Ibu bisa menambahkan permainan yang menarik. Contohnya, ketik aja Bapak Ibu www.educaplay.com. Nanti Bapak Ibu akan masuk mendaftar, dan setelah mendaftar Bapak Ibu akan diminta memilih membuat game baru. Bahasa Inggrisnya new game. Nah, ini kita klik new game. Setelah Bapak Ibu membuat new game, nanti Bapak Ibu akan disuruh memilih lagi. Nah, ini banyak game-nya. Bapak Ibu pilih salah satu aja. Misalnya Bapak Ibu milih yang paling gampang adalah yes or no. Kita klik yes or no. Setelah itu Bapak Ibu akan dihubungkan dengan sebuah kondisi AI. Di sini ada Hi, I'm Ray. Ray di sini adalah salah satu contoh pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Ya, kecerdasan buatan. Di sini misalnya kita ketik aja agama Islam. Nah, oke. Kemudian kita suruh dia langsung enter. Maka dia akan mengenerate. Kita pakai bantuan AI ya. Membuat game di AI yang nantinya game ini akan disematkan di Google Site kita atau portofolio digital kita. Nah, ini kita langsung dibuatkan soal bersama si AI. Makkah adalah kota suci bagi umat Islam. Benar atau salah? Makkah bukanlah kota suci. Zakat tidak perlu dibayar. Kalimat ini tuh kita nggak ngetik, tapi langsung dibuatkan oleh AI. Kalau kita misalnya sudah setuju, maka nanti setelah create, maka akan ada tombol option. Di dalam tombol option ini, kalau Bapak Ibu mau merubah, silakan. Kalau nggak dirubah, nggak apa-apa. Saya nggak usah dirubah. Langsung ke information. Nah, information ini kita memilih bahasanya dari Inggris diganti ke bahasa Indonesia. Karena kita suka menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa persatuan. Title-nya agama Islam, deskripsinya ini bisa dipakai atau enggak, terserah Bapak Ibu. Kalau mau diedit boleh. Ini sudah ada contoh, maka kalau Bapak Ibu mau pakai silahkan langsung. Kalau diedit boleh. Ya. Kemudian untuk usia recommended age ini boleh diganti, misalnya boleh Bapak Ibu usianya berapa, atau enggak diganti juga enggak apa-apa. Ya, kalau sudah nanti kita bisa preview. Nah, kita coba preview Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mau ngajak belajar bagaimana? 3, 2, 1. Apa? Atau tidak? Saya jawab ya. Oh benar. Makkah bukanlah kota suci dalam Islam. Tidak. Nah, ada poin. Zakat tidak perlu dibayarkan oleh umat Islam. Kita jawab salah. Ya. Akan deng-deng gitu ya, salah merah. Agama Islam membolehkan penyembahan berhala. Tidak. Kalau benar dia dapat poin. Haji tidak dianggap sebagai ibadah dalam Islam. Oh ya. Kalau salah dia merah. Contoh. Jadi murid nanti akan senang Bapak Ibu. Dia juga buat soalnya
tinggal minta bantuan AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini contoh, ini udah selesai, jadi cepet aja nih Bapak Ibu ya, misalnya dicepetin. Ini ada 20 soal Bapak Ibu yang dibuatkan sama si AI. Nah, ini contoh-contohnya saya percepat. Kalau sudah nanti ada tulisan muridnya dapat skor berapa gitu. Nanti di sini juga menunjukkan nilai murid sudah dikasihkan. Kalau sudah dikasihkan maka nanti bisa di share Bapak Ibu. Nah di share ini klik share. Nah inilah Bapak Ibu kopinya ini. Nah, kita copy. Nah atau ini ada simbol copy. Kita copy. Kita masukkan ke Google Slide kita. Contohnya misalnya sebentar Bapak Ibu, saya akan praktek untuk yang berikutnya pakai Google Slide saya. Sudah tadi. Ini akan saya praktekkan membuat website pakai awal sehingga Bapak Ibu nanti tidak bingung ya. Jadi di dalam presentasi saya ini ada beberapa macam Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat saya menggunakan seperti Bu Anggun tadi Bapak Ibu ya. Ada nama saya, kemudian ada beranda, ada game, ada profil, ada update file. Kita coba misalnya di tampilan yang muncul di Bapak Ibu, apakah ya ini Bapak Ibu, jadi di sini saya misalnya mau menambahkan halaman baru, maka Bapak Ibu bisa masuk ke misalnya ini ya, saya mulai dari tab baru. Di sini kita ketik Google. Nah, muncul ya Bapak Ibu. Yang muncul di layar Bapak Ibu tulisan apa Bapak Ibu? Game ya Pak. Oke. Yeah. Oke Bapak Ibu, ini saya ulang dari awal aja. Misalnya kita mau ngetik Google. Ini dari awal. Di yang saya maksud di sini Bapak Ibu. Titik 9 itu ini. Menu up. Nanti kita cari yang namanya Google Site Sites. Jadi kita klik. Setelah itu ini Bapak Ibu nanti saran saya, kalau saya biasanya nggak pakai situs kosong, saya pakai yang kelas. Atau Bapak Ibu mau pakai klub juga boleh, pakai salon juga boleh. Ini template ya Bapak Ibu ya, template yang boleh Bapak Ibu. Contoh misalnya saya pakai yang klub saya pilih. Saya pakai template klub. Ya ini Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya judul halaman website, bisa kita ganti nama kita nanti. Klubnya ini kita ganti misalnya Nur Aini. Nah, nanti kita tinggal ngetik. Terus di sini juga bisa kita ganti misalnya nama adalah
bisa gitu. Kemudian untuk gambarnya, ini kan fotonya nggak sesuai. Nah, foto ini bisa kita ganti Bapak Ibu. Ini ada klik foto, bisa kita upload atau kita pilih. Kalau Bapak Ibu misalnya nggak mau upload, kita pilih. Kita pilih, kemudian kita ambil yang mana yang kita senang dari gambar yang tersedia. Saya taruh gambar yang ini. Oke. Setelah diklik, maka nanti dibawa ke bawah Bapak Ibu sampai ada tombol sisipkan. Ini klik sisipkan, maka sudah berubah gambar yang ada orang-orang tadi bilang, ganti dengan gambar yang kita pilih. Kemudian yang disebut halaman itu ada beranda, ada acara, ada tulisan di sini. Di bawahnya tulisan publikasikan itu ada sisipkan, ada halaman, dan ada tema. Kalau Bapak Ibu mau mengganti tema, bisa. Misalnya di sini kan temanya sederhana, bisa diganti Aristoteles, diplomat, atau yang mana. Saya mau ganti yang model diplomat. Ini seperti ini, ya. Kemudian halaman ini contohnya dari beranda acara ini bisa kita ganti. Caranya ganti gimana Bu? Titik 3 ini diklik, kemudian di sini kita langsung klik tulisan acaranya diklik, kita ganti yang namanya misalnya tadi kayak Bu Anggun adalah profil diri. Kemudian yang tentang juga diklik, kita ganti misalnya pengembangan hidup. Ya. Kemudian kalau kita mau nambah halaman, klik ini simbol plus. Ini ada bawah simbol plus, pilih yang halaman baru. Halaman baru dikasih nama misalnya permainan. Oke, selesai. Maka sekarang halamannya nambah Bapak Ibu. Dari beranda, profil, pengendali, permainan. Di bagian permainan edukasi kita ganti gambarnya. Gambarnya saya nggak suka ini, bisa diganti, bisa di klik foto lagi, kita pilih, ya. Kita ganti misalnya dari Google Gambar. Di Google Gambar permainan edukasi. Kita ambil salah satu. Nah, misalnya kita ambil yang mana ya, yang menarik Bapak Ibu. Misalnya, saya ambil yang ini. Bukan. Nanti akan Bapak Ibu. Ya, terus tadi kita sudah halaman, sekarang kita sisipkan tadi. Kita mau sisipkan yang play tadi, maka kita pilih yang bagian semakan. Ini ada semakan, ada URL, ada kode. Kita pilih yang kode. Kita paste yang tadi sudah kita buat di EduPlay. Kita klik berikutnya. Kita sisipkan. Nah, maka di halaman bagian permainan edukasi ini sudah ada link atau gambar dari EducaPlay yang kita buat tadi. Nah, bisa dibawa ke site ya. Jadi gamenya tadi bisa dimasukkan ke Google Site-nya Bapak Ibu. Nanti murid-muridnya sendiri bisa bermain di Google Site-nya Bapak Ibu. Bisa dibesarkan, dikecilkan ya Bapak Ibu ya, sesuai keinginan Bapak Ibu. Kalau sudah nanti misalnya di bagian beranda Bapak Ibu mau seperti Bu Anggun tadi, mau menambahkan misalnya video. Nah, ini tinggal ini aja Bapak Ibu
sisipkan misalnya gambarnya dari mana, jadi kita pilih ya, kita pilih dari Google Drive saya. Nah, kebetulan saya saya sisipkan. Nah, maka akan muncul Bapak Ibu di Google Site kita. Foto apapun bisa kita tambahkan di dalam Google Site. Nah, ini kemudian di sini kita lihat ada crop, gunting. Misalnya kita mau gunting, kita rapihin misalnya, besarkan atau kecilkan. Ya. Kemudian juga bisa pangkas ini berarti ya dikecilkan, atau bisa kita hapus misalnya kalau nggak pakai. Di dalam opsi pengeditan lain ini bisa ganti gambar, bisa menambahkan tag, bisa tag alternatif, kita tambahkan tag. Jadi di dalam foto kita bisa kita tambahkan keterangan kegiatan Google Master Trainer. Jadi di sini itu bisa fleksibel ya, bisa kita tarik ya, sehingga nanti gambarnya akan membesar juga. Nah, seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan gambar teks yang ada di dalam beranda Bapak Ibu. Terus misalnya ini tujuannya mau saya ganti Bu Aini, bisa. Tujuannya diganti misalnya moto hidup. Hidupnya Bapak Ibu apa? Jangan pernah menyerah. Ini hurufnya bisa dibesarkan, dikecilkan Bapak Ibu. Nah, saya mau besarin bisa. Ini di bold bisa, ini ditarik bisa, ini dibuat besar, nah, kemudian ini dibuat tengah bisa Bapak Ibu. Ya, ini kayak di Word ya, Word. Warnanya bisa diganti, misalnya jadi hijau atau mau diganti biru. Moto hidup jangan pernah menyerah. Ini sekreatif Bapak Ibu ya. Terus kalau misalnya di sini mau dikasih gambar foto Bapak Ibu bisa. Jadi tinggal nanti foto, upload. Nah, ini bisa. Misalnya saya mau mengupload dari laptop saya. Saya punya foto apa saja ya. Misalnya saya punya foto foto saya misalnya ini open. Ini bisa nanti loh berganti fotonya Bapak Ibu. Nah, ini gampang ya Bapak Ibu ya. Di sini tinggal menyisipkan. Kalau menyisipkan video YouTube misalnya, kita bisa klik di sini. Ini kita masukkan semakan URL. Misalnya Bapak Ibu punya YouTube, ini salin linknya YouTube-nya Bapak Ibu bisa disalin, kemudian bisa dipastekan di sini link YouTube-nya. Nah, ini bisa langsung disisipkan, maka otomatis YouTube-nya Bapak Ibu yang mau dipakai misalnya itu akan muncul di sini. Nah, saya seperti ini kalau mau hapus gimana? Bisa dihapus nih, betul. Hapus, maka dia akan hilang. Nah, seperti itu ya Pak Ibu ya. Nah, ini contoh-contohnya Pak Ibu tinggal nambah-nambahin aja di sini, sisipkan ya. Ada kotak tag, ada gambar, ada semakan, ada Google Drive. Yang halaman juga gitu bisa ditambahi. Bisa misalnya mau sub halaman Bu ini, kalau sub halaman berarti saya permainan edukasi di Grade. Ini nanti di sini bisa menambahkan sub halaman. Nah, sub halamannya misalnya tadi permainan luring. Selesai. Ya, maka akan menjorok. Nah, kalau di sini jadinya kayak gini Bu. Kalau pengembangan ini kan dia nggak ada halamannya ya kan, tapi yang permainan edukasi ini ada permainan luring. Saya mau
coba masuk lagi, saya stop share ke materi. Jadi masih ada satu lagi, yaitu Canva. Jadi tadi kita sudah belajar dua ya Pak Ibu ya, Google Site, Educaply, Google Game. Kemudian yang terakhir kita akan belajar membuat Canva. Kenapa saya membuat Canva di sini? Karena Bapak Ibu perlu tahu di dalam Google Site ini bisa dibantu dengan Canva. Bisa dibantu dengan Canva. Kalau Bapak Ibu tidak punya gambar, bisa lewat Canva. Oke, saya akan di sini kita ketik biasa Canva. Oke, kita belajar Canva. Saran saya kalau Bapak Ibu punya akun belajar ID dari Kemenak dipakai, karena belajar ID itu kalau dipakai di Canva langsung jadi Canva Pro gratis. Langsung bisa membuat template yang lebih menarik ya daripada Canva biasa. Ya, kalau belum punya akun belajar ID nggak apa-apa, pakai akun pribadi bisa. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau membuat project di Canva kan seperti biasa ya, buat desain. Kita klik buat desain. Sinyalnya agak lemot. Kalau Canva memang membutuhkan sinyal yang agak berat. Misalnya ini ya, saya buat desain yang kita pilih yang presentasi. Nah, presentasi. Kita klik presentasi. Kita akan diarahkan ke template presentasi di Canva. Bukan Pak, agak berat. Bapak Ibu, apakah ada yang belum pernah pakai Canva? Bisa Pak Arif Budi insya Allah sudah pernah pelajari Canva ya Pak ya? Oke, sudah 2 tahun yang lalu itu juga sudah dipakai untuk materi kegiatan workshop Ibu. Halo, 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 tes. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Halo, tes. Ya, untuk Canva sudah pernah kami juga sampaikan di Diklat BIMTEK tahun 2022 akhir Ibu. Jadi insya Allah sudah banyak juga yang sudah familiar dengan Canva. Saya ganti nama saya. Mohon maaf lemot. Ya, saya gini. Terus ini saya buat SMKN 2 Tuban. Misalnya asal sekolah saya. SMKN 2 Tuban. Ini bisa kita besarkan kecilkan ya Bapak Ibu ya. Kalau di Canva saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa, maka enak. Ya, saya segini. Ya, oke. Ini kita bisa download dalam bentuk JPG. Ya, ini kita klik bagikan. Kemudian setelah dibagikan di sini Bapak Ibu unduh. Kita klik unduh, kita bisa pilih PNG, kita pilih yang dalam bentuk JPG.
kita pilih yang PNG ya. Setelah pilih PNG, kita unduh Bapak Ibu ya. Kita unduh ya. Setelah kita unduh, maka gambar ini ada misalnya hewan-hewan ya. Kalau kita buat sendiri sih susah gitu, tapi kalau di Canva itu gambar-gambar. Nah, ini baru kita set kita ya. Misalnya sekarang kita masuk ke remote, saya share screen dulu ya. Oke, saya share screen. Sabar ya Bapak Ibu, sinyalnya luar biasa agak lemot. Nah, misalnya ini gambarnya ini, foto ini bisa saya ganti klik, kemudian ini saya geser ke bawah. Foto kita klik, kita pilih. Kemudian di sini kita bisa ngambil dari galeri atau kita bisa mengambil di foto. Kita coba lihat apakah. Nah, ini banyak foto-foto yang Canva tadi di mana? Kita pilih upload ya. Kalau Canva kita pilih upload, kemudian di dalam upload itu kita buat di sini kita pilih misalnya yang tadi kita download. Tadi download di mana ya? Ini yang dari Canva tadi PNG kita open. Ya, kita bisa langsung tampil di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu buat asetnya di Canva itu bagus. Nah, maka dipanggil aja di dalam setnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau buat warna-warna kayak gini di Canva, tinggal makin di sini. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Insya Allah itu Pak Arifuddin Zuhri dari saya. Untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi ya Bapak. Biar Bapak Ibu bisa bertanya interaktif apa yang kira-kira masih dibingungkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Aini Aisyah, luar biasa sekali. Ini pemaparan berkaitan dengan portofolio digital Bapak Ibu. Masih terpantau 100 peserta Bapak Ibu. Bu Nur Aini masih anteng. Niki yang saya khawatirkan ini masih utuh, ini ada orangnya apa enggak ini? Iya, kalau daring bahayanya gitu. Wah, coba dibuka kameranya Bapak Ibu. Iya. Silakan Nah, Bapak Ibu bertanya. Bapak Ibu, Monggo. nggih, Bapak Ibu, karena sesi pemaparan materi sudah selesai, ini kami siap Bu Anis ya. Karena sesi pemaparan sudah selesai, kami persilahkan kepada sementara 2 penanya dulu nggih, tanya jawab. Nanti untuk memperdalam barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan kepada Bu Nur Aini Aisyah. Saya persilahkan 2 orang untuk bertanya, monggo. Halo? Sahur. Monggo Bu Anis 1. Yang lain ada lagi? Atau sementara Bu Anis dulu? Saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Monggo Bu Anis. Saya persilakan Bu Anis untuk bertanya. Monggo Bu Anis. Bisa langsung.
Kelihatannya beliau harus jadikan penyelenggara dulu ya Pak. Iya, bentar nggih. Unmute. Jadi supaya tidak terganggu. Bu Anis. Oke. Monggo. Monggo bisa diaktifkan Bu Anis. Monggo Bu Anis bisa. Ya sudah. Ya sudah Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf saya on cam karena di sini mendung. Jadi nanti takutnya sinyalnya buruk. Iya. Tapi hujan apa enggak Bu Anis? Belum Bapak, masih akhir Anjir, monggo. baru duduknya saja. Terima kasih Pak Arif dan juga Bu Nur Aini. Saya yang ingin saya tanyakan adalah ketika tadi Bu Nur Aini menerangkan bahwa Google Sites ini sudah bisa dibuka di Gmail akun ID belajar. Ini tadi saya otak-atik kan saya cukup mau nyoba yang ID akun biasa itu. Tapi ternyata kok apa saya yang belum menemukan atau gimana? Bisa nggak Ibu? Bisa. Di ID bukan ID belajar, akun biasa, akun Bisa. Gmail biasa. Bisa. Oh, Saya praktekkan ya Bapak Ibu, mungkin saya praktekkan. Kalau di Gmail biasanya nggak muncul karena Bapak Ibu belum pernah membuka sama sekali. Jadi Ibu bisa ketik aja di Google search engine itu, Google Site langsung bisa. Jadi kayak ini, saya praktek ya Bapak Ibu ya, saya praktek aja ya. Saya buka ya. Di sini misalnya saya pakai Google biasa, Google. Nah, kalau waktu Bapak Ibu klik di sini, ini Google Site-nya belum muncul, itu bukan berarti tidak ada. Bisa ditarik sampai bawah Ibu. Ya. Kalau sampai bawah ternyata masih nggak ada, Bapak Ibu bisa ketik aja di sini langsung. Google Site. Ya, seperti ini. Pasti nanti muncul Bu. Nah, seperti itu ya Bu Anis ya. Bisa dipraktekkan ya Bu Anis. oke, Ya, siap. terima kasih. Bu Aini. Sama-sama. Terus satu lagi Bu Aini. Satu Oke. lagi Bu Aini. Siap. Kalau yang saya praktekkan ya, kalau di ID belajar itu banyak template-template yang gratis. Tapi kalau kita Betul. gunakan di akun biasa itu, misalkan Sites atau mungkin yang lain itu berbayar ya Bu ya. Iya, betul. Oh gitu. Iya Bu Nona, ini terima kasih atas penjelasannya. Jadi Ibu, sama-sama Bu Anis, sama-sama. Betul Bapak Ibu. Jadi salah satu kelebihan dari belajar IT itu beberapa akun yang berbayar itu jadi gratis, ya. Terutama di Canva Bapak Ibu. Kalau Canva itu, kalau Bapak Ibu nggak pakai belajar IT itu template-nya itu sedikit. Kalau Bapak Ibu pakai belajar IT jadi banyak gitu template yang tersedia. Karena dia jadi pro. Terima kasih Bu Ani, pertanyaannya luar biasa. Selanjutnya ada Bu Lailatul napa niki? Mubarokah. Mubarokah. Oke. Bentar saya jadikan go dulu. Hilang namanya. Bentar. Bisa resign lagi Bu? Siapa tadi? Bu Lailatul bisa resign lagi Bu. Ya. Gitu. Ini
muncul ya namanya? Pakai E, Pak. Laila. Oh. Oke. Oke Bu, monggo Bu Laila bisa langsung di unmute dan bisa langsung menanyakan yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Bu Aini. Terima kasih atas waktunya. Menarik sekali materinya, walaupun saya belum bisa langsung praktek. Nanti coba saya praktekkan. Untuk apa itu Google Seta sendiri, misalkan kita membuat, apakah bisa diakses oleh anak-anak secara langsung, misalkan untuk permainan itu bisa diakses secara bersama-sama oleh anak-anak, dan gimana untuk share ke anak-anaknya? Maksud saya ketika di dalam kelas itu tidak ada apa itu LCD-nya, apakah bisa langsung di anak-anak bisa gitu. Terima kasih. Sama-sama Bu Laila, luar biasa pertanyaannya. Kayaknya pengen langsung praktek EducaPlay ya Bu. Iya. Iya. Bapak Ibu terima kasih atas antusiasnya. Bapak Ibu kalau mau EducaPlay, karena tadi saya prakteknya sangat cepat, pasti Bapak Ibu banyak yang belum apa ya bahasanya, kok cepet banget gitu. Maka sekarang banyak sekali tutorial EducaPlay di YouTube. Itu dari yang pemula sampai yang advance ya, yang mahir itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar tentang membuat game online atau game edukasi di EducaPlay, cari aja di YouTube tutorial EducaPlay, itu banyak. Oke, izin ya Bu Laila. Jadi untuk Google Site itu kan tadi ada publikasikan. Oke, saya share screen Bu Laila dan Bapak Ibu biar lebih jelas. Saya akan menunjukkan yang saya maksud dengan publikasikan. Ini ya. Ya. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke Google Site, misalnya, ya ini proses, sinyalnya agak lemot. Terus kemudian tadi Bapak Ibu sudah pernah membuat, maka Bapak Ibu tinggal mencari karyanya Bapak Ibu ke bawah. Nah, tadi kita membuat ini ya. Kita klik aja. Nah, maka dia akan terbuka lagi Bapak Ibu. Yang sudah pernah kita buat bisa kita cari di mana kita. Kalau sudah ini, maka Bapak Ibu tinggal kalau mau membagikan ke murid, ya, kita tinggal publikasikan. Bentar. Ini kita tunggu sinyalnya. Nah, kita publikasikan Bapak Ibu. Kita klik publikasikan. Kemudian di sini alamat websitenya bisa diganti. Kalau misalnya di sini kan Kabupaten Nganjuk ya, bisa diganti misalnya Guru WA. Oh, hanya angka, jadi nggak bisa pakai itu ya Bapak Ibu. Guru PAI Nur Aini. Nah, ini kita klik publikasikan. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa lihat hasil publikasi kita. Ya. Apakah muncul di situ hasil publikasi saya, Bapak Ibu? Hasil publikasi baru seperti ada tulisan Kabupaten Nganjuk. Nggih. Ada Kabupaten Nganjuk Guru PAI muncul. Sampun, ya. sampun. Ya. Ya. Nah, di situ tadi kita membuat permainan edukasi, Pak. Permainan edukasi. Nah, permainan edukasinya tadi yang di EducaPlay itu langsung bisa kita klik nanti atau diklik murid-murid, Bapak Ibu. Nah, itu. Ini langsung bisa dimainkan sama murid. Ketika mereka masuk ke website kita, mereka bisa langsung klik EducaPlay ini.
karena Edukaplay-nya sudah ditarik ke Google Site kita. Jadi mereka nggak perlu masuk ke Edukaplay, cukup masuk dari Google Site kita. Saya bagikan ke link saya, ini saya copy, saya bagikan ke chat ya, kolom chatnya. Bapak Ibu bisa praktek bergabung untuk menggunakan menggunakan link saya untuk membuktikan bahwa link saya bisa dipakai oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu saya anggap murid saya gitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa diklik link di Google Site saya. Apakah sudah ada yang berhasil klik? Yang barusan Di pesan Bu, di pesan chat. oh iya ya, Itu ada TPS. Error phone. error. Oke. Kalau error berarti biasanya di setting bagikannya Bapak Ibu. Nah, tadi bagikannya bisa kita cek. Nah, ternyata di sini hanya untuk Kementerian Pendidikan. Nah, maka ini diganti publik Bapak Ibu. Oke, itu diganti publik. Ya, kita salin lagi, kita selesai. Coba saya bagikan lagi ke Bapak Ibu. Ctrl V. Ya, coba sekarang silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang berhasil membuka Google Site saya? Nah, coba Bapak Ibu pakai halaman yang permainan edukasi. Halaman permainan edukasi, kemudian Bapak Ibu main gamenya. Bisa nggak? Tapi permainan luring atau sih? Di luar Bu, di luar itu, di halaman permainan edukasi, langsung dibawa ke bawah. Oh gitu. Nah, muncul Bu. Nah, Iya, bisa Ibu. ya bisa main game ya Bu ya. Maka kota suci umat Islam ya. Ya, itu ya Bu ya. Jadi murid senang nanti. Mereka bisa menggunakan gawe atau handphonenya masing-masing. Atau kalau Bapak Ibu punya Chromebook di sekolahnya, dapat bantuan Chromebook, bisa dipakai di Chromebook atau di komputer biasa juga bisa, karena Google Site itu bisa bahasanya dipakai dimanapun itu, ya sangat gampang diakses di handphone, di laptop, di Chromebook bisa semua. Demikian Pak Arifudin, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Lailatul Mubarakah. Tadi sepertinya ada dua peserta yang raise hand, tapi kemudian diturunkan lagi. Mungkin karena capek ya Bu. Tangannya ditaruh ke atas semuanya. Yang pertamanya Pak Bu Zarwatul Khairiyah dan Pak Ahyauddin. Ini tak dahulukan yang mana ya? Satunya ini mantan saya Bu. yang Bu Zarwatul ini mantan saya, mantan pacar saya. Ketahuan deh Zarwatul. Dan sampai sekarang masih pacaran juga ini. Saya persilakan dulu, nanti kalau tidak saya dahulukan. Maaf Pak, ayo saya dahulukan yang cewek dulu nggih. Nanti kalau tidak saya dahulukan, nanti di rumah saya agak dibukakan pintu nanti. Monggo Bu Zarwatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Arifudin Suri, dan terima kasih atas pemaparan materi oleh Bu Nurul Aini Asyah yang sangat baik sekali. Bahkan saya tadi di materi permainan Edukaplay ya. Iya, betul.
nanti bisa saya coba. Pertanyaan yang pertama, Ibu, mengenai Google Sites itu, adakah batasannya? Batasannya ketika kita ingin mengupload materi ataupun mengupload video dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau ada pembelajaran jarak jauh atau gimana, kita menyampaikan banyak materi atau pembelajarannya di Google Sites itu adakah batasannya atau tidak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena ini banyak sekali ya medsos itu, selain di YouTube kan ada TikTok tuh. Kalau saya sering ke TikToknya. Jadi semua pembelajaran saya yang saya gunakan dengan alat permainan apapun sering saya uploadnya ke TikTok. Nah, link yang TikToknya saya itu bisakah masuk di Google Sites seperti itu? Itu yang pertanyaan kedua, Ibu. Dan saya ambil kesimpulan bahwasanya memang ada tuntutan ya, ini guru harus melek digital istilahnya. Tapi sayangnya itu kadang banyak orang itu apa-apa kok ngajar di foto, ngajar di video dan lain sebagainya. Padahal itu sangat penting menurut saya ya, karena kedepannya atau belakangnya nanti pasti akan bermanfaat seperti ini. Tuntutan portfolio digital, kalau kita nggak punya pembelajaran arti nyata divideokan, dokumentasikan foto aja ya, nanti kita pasti akan bingung, betul nggak Bu? Betul. Di portofolio digital itu, jadi teman-teman semuanya sama guru itu harap bisa aktif gitu, jangan berikan. Ada kata-kata orang yang sering waktunya ngajar kok, ada yang foto, ada yang video dan lain sebagainya. Ya, itu saja Ibu. Terima kasih pertanyaannya dari saya tunggu jawabannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu dulu Ibu Nuraini. Digabung sekalian dengan Pak Ahya Udin tadi juga saya kasihan tangannya. Nah, monggo Pak Ahya. Bisa langsung Pak Ahya, monggo. Sudah bisa? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja Bu, saya tanyakan untuk Google Sites atau Google Sites, bisakah kita menambahkan di halaman awal atau home itu gambar selain JPEG dan PNG serta gambar yang berbeda? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, bisakah kita memasukkan istilahnya inovasi tombol klik atau yang lainnya di dalam menu-menu yang ada di Google Sites, misalnya di profil ketika kita klik profil nanti akan muncul profil kita, dan kita buat lebih dalam lagi di profil itu untuk halaman kedua, misalnya ada tombol klik yang lebih tinggi lagi. Kira-kira yang terima kasih. Luar biasa pertanyaannya, keren-keren ya. Insya Allah ya. Pak Arif izin langsung menjawab Pak. Nggih, monggo Ibu, ada dua penanya, bisa langsung. Ya, wah ini Ibu Ketua Panitia yang luar biasa nih, Bu Zaroatul, pertanyaannya sangat kritis dan menarik ya. Dan Pak Ahya Udin juga kayaknya udah mahir nih ya, sudah terbiasa pakai Google Sites nih. Jadi pertanyaannya sangat menggelitik ya Bapak Ibu. Saya jawab dari Bu Zaroatul. Yang pertanyaan awal bahwa apakah ada batasan dari Google Sites Bapak Ibu, itu beliau si Google Sites-nya itu dia hanya memanggil URL itu. Jadi dia nggak membuat videonya. Saya Ibu mengupload video di Google Sites nggak bisa. Bisanya gimana Bu? Ibu mengupload di Google Drive. Jadi videonya Ibu dimasukkan Google Drive atau videonya Ibu diupload dulu ke YouTube. Jadi nanti dari YouTube atau dari Google Drive itu ada linknya kan Bu. Lah link URL-nya itu yang dipanggil Google Site.
Jadi kalau ditanya apakah ada batasan, tidak ada, karena dia hanya memanggil aja. Nah, yang dibatasi di mana? Yang dibatasi di Google Drive. Kalau misalnya Google Drive-nya Bapak Ibu pakai Google biasa ya, pakai Google biasa itu maka di sana dia maksimal hanya berapa giga gitu, seperti itu. 15 giga. Nah, betul, hanya 15 giga. Jadi yang membatasi bukan Google Site-nya tapi Google Drive-nya yang dipakai Ini tanggal pira, Dik? video. Kira? Nah, ya Tanggal 13 Pak ya. Maaf. Iya. Mohon di-unmute dulu ya. Terima kasih Pak Ahya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Ketika Ibu bertanya tentang apa tadi saya kagak lupa ya kedua. TikTok. TikTok. Ya, TikTok itu kan link juga ya Bu ya. Kalau selama dia URL link bisa dipanggil tuh Bu TikTok. Nah, gitu. Tapi saya belum pernah coba Bu, karena selama ini saya nggak pernah TikTok kan. Saya tuh nggak tahu ya Bu, sama TikTok agak takut gitu ya, karena kalau pas tiba-tiba muncul yang seksi gitu. Iya kan di TikTok banyak yang seksi ya Bu ya. Jadi saya pakai IG Bu. Kalau medsos saya pakai Instagram, pakai YouTube, pakai Facebook gitu ya. Itu selama link bisa Bu. Link itu dia bisa dipakai. Monggo dicoba ya Bu ya. Nanti bisa sambil berbagi praktek baik. Bicara aku apakah di TikTok muncul nggak dia? Untuk yang penguatan dari Bu Zara itu sangat benar bahwa memang guru-guru Indonesia dimanapun berada, bahkan di daerah 3T Bapak Ibu, terluar, tertinggal gitu ya, terpelosok gitu ya, mereka juga sekarang ada namanya awan penggerak. Awan penggerak itu bagi daerah-daerah yang sinyalnya tidak terjangkau, maka oleh pemerintah dibuatkan semacam kayak penguat sinyal gitu. Itu disebut awan penggerak. Terus yang kedua dibuatkan aplikasi offline. Jadi ada aplikasi saya kayak Google Site bisa diakses secara online. Tapi kalau di mereka aksesnya secara offline. Kenapa? Karena memang dunia digital itu menarik bagi murid kita. Yang hari ini adalah generasi digitalisasi. Kalau zaman kita dulu kecil belum ada digitalisasi, kita merasa nggak butuh. Tapi murid kita sangat butuh. Kalau gurunya nggak mau pakai digital, muridnya bosan, nggak menarik bagi mereka kalau hanya buku teks, kalau hanya e-book biasa. Tapi kalau di Google Site, Bapak Ibu bisa macam-macam, link apapun bisa dipanggil. Ada Edukaplay, misalnya, ada Canva, ada Quizzes, ada TikTok, ada YouTube, nah itu bisa dipanggil semua tuh sama Bapak Ibu. Buat muridnya sebenarnya. Begitu ya Bu Serato, luar biasa nih. Nanti dibukakan pintunya ya Pak Arif. Kemudian untuk Pak Ayah Uti, terima kasih Pak, sangat menarik. Betul Pak, sangat bisa Pak. Jadi itu namanya GIF Pak ya. Modelnya GIF. GIF itu animasi. Jadi dia juga bisa di Google Site bisa Pak. Jadi selain PSD, selain DVD bisa GIF. Ini saya tunjukkan karya saya ya. Ini punya saya bisa bergerak-gerak juga nih Pak. Apakah sudah muncul Pak? Nah ini Masih enggak, Pak? masih Tangan OTW. bergerak-gerak. Masih OTW. Oh, masih OTW. Nggih, sampun. Di bagian sebentar, di bagian beranda ini saya membuat GIF sehingga seolah-olah ada tangan yang menekan terus ada lingkaran hijau sama kuning ya Pak, apakah muncul Pak? Nggih Bu, muncul. Animasinya ini saya juga buatnya dari Canva Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau buat GIF atau gambar bergerak itu bisa dari Canva. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya nyari di internet juga bisa, tapi kalau mau buat sendiri di Canva juga banyak GIF. Apakah caranya sudah tahu Pak? Cara buat GIF di Canva? Insya Allah sudah ya Bapak Ibu kan hebat di sini. Atau nanti bisa explore di YouTube Bapak Ibu.
tutorial membuat animasi GIF di Canva itu juga banyak Bapak Ibu seperti ini. Nah, terus ini juga bergerak-gerak ini Bapak Ibu. Nah, misalnya ini kan ini tombol Bapak. Ketika saya klik umpan baru, ya ini tombol ini sebenarnya. Nah, ini ada klik action. Kalau sebentar saya misalnya klik yang modul 1 ya. Modul 1. Nah, ini Bapak bisa lihat Bapak Ibu. Nah, ini ada tombol-tombol. Nah, ini ketika saya klik modul ini ada simbol seperti telunjuk ya, tangan yang menunjuk. Nah, terus ini gambarnya juga animatif atau bergerak, animasi. Nah, kayak ada buku dibuka gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, ini saya pakai buatnya lewat Canva. Semuanya saya pakai Canva, asetnya itu saya pakai Canva. Dan ini saya klik nilai dan peran guru penggerak. Begitu saya klik ini, dia akan masuk ke modul 1.2. Jadi gitu ya Pak ya. Caranya gimana Bapak Ibu? Caranya gampang, tinggal ngelingkan aja. Jadi saya praktekkan ya, stop share. Ntar saya praktekkan. Masih belum. Jadi tinggal manggil aja seperti di PowerPoint atau di Google Slide loh Ibu ya. Bapak Ibu tinggal mengambil linknya yang mau dikaitkan dengan tombolnya. Misalnya tadi kita pakai modul 1. Kita cari halaman yang modul 1. Di dalam modul 1 ini, nah misalnya tadi di tombol nilai dan peran guru penggerak ya, masih loading. Karena kalau pakai animasi dia jadinya berat Bapak Ibu. Makanya dia teman-teman yang tidak pakai animasi biar Google Site-nya ringan kalau dibuka. Jadi murid misalnya buka lama Bapak Ibu itu karena kebanyakan animasi. Jadi resikonya seperti itu. Kalau kebanyakan animasi jadi muridnya bukanya lama. Ini karena animasi itu berat Bapak Ibu atau GIF itu berat. Beda dengan PM mau dibuka loadingnya. Ini sangat lama ya. Jadi nanti misalnya di sini ini ada simbol. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, sabar ya, Bapak Ibu. Misalnya ini aja deh, sudah muncul. Nah, di sini ada titik 3 Bapak Ibu. Di titik 3 ini itu Bapak Ibu bisa nanti mengganti gambar misalnya. Kalau Bapak Ibu mau melingkan, mau misalnya ketika saya ngeklik 1.3 dia mau lari kemana, ini maka dibuat sisipkan link. Sisipkan linknya diklik. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu memilih dia mau ditarik kemana. Oh, ini tadi 1.3, berarti kita cari 1.3. Nah, diklik di sini. Nah, maka begitu saya klik tombol 1.3, dia akan masuk ke tautan halaman modul 1.3. Kita terapkan. Nah, ini akan menjadi tombol yang dimaksud oleh Pak tadi. Pak Ahya Udin. Seperti itu ya Pak Ahya ya. Ya Pak Ahya Udin. Jadi bisa ya Bapak ya. Bisa pakai GIF, bisa, tapi resikonya adalah lemot karena kalau pakai animasi itu berat loading. Tapi kalau yang video, karena dia hanya manggil di YouTube atau manggil di TikTok,
atau manggil di Google Drive dia nggak berani. Terima kasih, mungkin itu dari saya Pak Arif, Pak Zaina, Pak Arifuddin Zuri. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu hebat ya. Semangat guru PAI Kabupaten Nganjuk. Terus berinovasi ya, keren. Apakah sudah cukup Bapak Ibu? Ini waktunya sudah jam 4 kurang 5 menit. Tadi kita mulai jam 2 kurang 3 menit. Apakah masih ada yang mau bertanya sekali lagi barangkali? Kalau sudah, sepertinya Bu Nur ini juga sudah gial-gial begini. Jadi, sudah cukup nggih? Bapak Ibu, untuk bisa diketahui, nanti kami juga akan membuka pendaftaran untuk seleksi di modis di tingkat kabupaten. Yang dilombakan adalah portofolio digital dan berbagi praktek baik. Nah, besok itu adalah materinya berkaitan dengan berbagi praktek baik sekaligus dengan pelaporannya. Jadi seluk-beluk berbagi praktek baik dengan pelaporannya akan disampaikan besok oleh narasumber yang berbeda. Jadi jangan sampai lepas, nanti juga akan kami lombakan. Nah, yang pemenangnya nanti akan dibimbing untuk nanti dimajukan atau dikirim di tingkat provinsi Jawa Timur. Nanti ya, bisa nanti sambil santai, sambil juga membuka lagi. Untuk rekamannya nanti akan kami kirimkan di YouTube dan juga akan kami share di grup KKG, MGMP, FKG masing-masing. Nanti nggih, tapi sabar, mboten saya japri satu-satu, nanti kalau sudah ada linknya akan saya kirimkan. Nanti nggih. Sampun cukup Bapak Ibu, monggo bisa dibuka kameranya. Bu Wasi sudah nggih, Bu Wasi saya jawab nggih. Jadi nanti ininya, linknya rekamannya insya Allah akan saya upload di YouTube. Bisa buka on cam Bapak Ibu, mari kita foto bersama sebagai penutup sebelum saya tutup nanti. Bu Anis, apakah masih mendung tanpa udan? Enggak, saya tutup dulu. Bentar. Sudah maksimal ini. 3, ini yang layar 1 guys, 3. Kita foto bersama, 3, 2, 1. Lanjut, nanti yang lainnya nanti bisa screenshot sendiri-sendiri di halamannya masing-masing. Wah, ini buahnya ya. Ternyata halamannya. Terima kasih sekali Bu Nur ini. Mari kita tutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih atas ilmunya Bu Nur ini. Terima kasih atas antusiasnya juga pada Bapak Ibu. Ini khusus guru sertifikasi Kabupaten Nganjuk Bu Nur ini. Jadi kami ingin guru sertifikasi bukan hanya menerima tunjangan sertifikasi, tapi juga meningkatkan kompetensinya. Begitu. Jadi tujuan utamanya seperti itu. Jadi semoga semakin baik ke depan. Semoga guru PAI juga semakin berdaya dan semakin unggul di segala bidang. Masih ada Bu Wasi, monggo Bu Wasi. 2-3 menit saja nggih. Monggo Bu Wasi dan Pak Ibnu. Monggo Bu Wasi dan Pak Ibnu. Tutup ini Mas ya. Oh iya, tutup. Sudah bisa. Monggo. Enggak, saya tadi keliru pencet. Oh, GG. Pak Ibnu Khotib, apa keliru juga? Keliru pencet. Pak Ibnu mau bertanya atau keliru pencet? Latihan ini dibuatkan grup WA gimana Pak untuk saling sharing pembuatan situs? Nanti akan kami usulkan ke penanggung jawab masing-masing yang terutama nanti yang di SD, SMP, SMA, SMK. Terima kasih Pak Ibnu Khotib. Nanti akan kami usulkan ke yang berwenang. Dan ke depan nanti juga akan lebih banyak. Mungkin
bisa ditambah pesan saya Bapak. Jadi Ya. banyak peserta kami yang tidak bisa masuk. Siap, nanti akan kami perbaiki. Untuk itu kenapa nanti saya sampaikan ada rekamannya, jadi bisa juga mengikuti lewat rekaman YouTube. Ya, nanti untuk ke depan akan diperbaiki lagi. Nanti nggih, Bu Wasik, terima kasih usulannya. Bapak Ibu matur nuwun sangat, Bu Nur Aini terutama terima kasih Bapak Ibu nggih antusiasnya. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya, terutama pada orang-orang sekitar kita nggih, dan anak didik kita terutama nanti supaya bisa lebih mudah lagi. Dari saya barangkali ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq, Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.